melakukan pencegahan dan penanganan dan supaya jangan terjadi COVID-19 di lingkungan perusahaan. Seperti saya lihat contoh kasus Sampurna itu, ada 2 kena COVID, langsung Pak dirumahkan semua. Ya, saya pikir ini coba next. Sawit. Ya, langsung ke ini, ke berikutnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, di pasal 102 Undang-Undang 13 ada beberapa peran pemerintah. Satu, menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, memberikan pengawasan, dan mungkin melakukan penegakan hukum perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam situasi konflik seperti ini, ada 2 surat edaran yang disampaikan oleh Ibu Menteri. Yang pertama menyangkut dengan surat edaran 03 tahun 2020 dengan surat yang pertama surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang perlindungan pekerja buruh kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan penanggulangan COVID-19. Surat edaran ini sudah disampaikan kepada seluruh gubernur, kemudian gubernur menyampaikan kepada bupati maupun kabupaten, kemudian kepada perusahaan. Yang intinya ada 2 hal dari surat edaran tersebut. Pertama adalah untuk setiap perusahaan di Indonesia melakukan pencegahan dan penanganan dan supaya jangan terjadi COVID-19 di lingkungan perusahaan. Seperti membuat satu protokol kesehatan. Saya kira ini yang paling kita dorong, saya pikir ini, bagaimana pelaksanaan ini perlindungan pekerja supaya protokol kesehatan di seluruh perusahaan yang ada bekerja itu dilaksanakan. Nah, kemudian yang kedua ada perlindungan pengupahan bagi pekerja buruh terkait pandemi COVID-19. Jadi bagi pekerja buruh yang dikategorikan orang dalam pemantauan berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk paling lama 14 hari sesuai standar, maka upahnya dibayar penuh. Jadi kalau orang yang kena isolasi segala macam itu dapat. Kemudian bagi pekerja buruh dikategorikan suspek 19 dan dikarantina menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayar secara penuh. Oke, lanjut. Bagi pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Katakan dia sakit sampai 1 tahun. Nah, ini berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama 1 tahun upahnya dibayarkan. Tapi ada bervariasi itunya. Sesuai dengan pasal 196 atau 80 berapa itu lupa saya. Kemudian bagi perusahaan yang melakukan pembatasan bagi kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah daerah, misalnya PSBB, masing-masing guna pencegahan penanggulangan menyebabkan sebagian dan seluruh pekerja buruh tidak masuk kerja, seperti katakanlah ini mal ditutup akibat kebijakan pemerintah. Nah, maka perubahan besaran pembayaran upah dilakukan sesuai kesepakatan pengusaha dengan pekerja buruh. Artinya kalau bagi kita Kemenaker, upah itu tetap dibayar. Itu satu, upahnya tetap dibayar. Jadi kalau dia nggak mampu, itu lain lagi nanti persoalan. Jadi itu apa namanya kebijakan yang apa. Lanjut. Yang kedua adalah soal THR. THR ini di PP 78 tahun 2015, Permen 06 tahun 2016 sudah diatur. Prinsipnya adalah seluruh pekerja buruh wajib diberikan THR. Wajib Pak, ini wajib Bapak. Namun ini ada bukan berarti mengurangi THR, tapi bagi perusahaan yang nggak mampu, maka THR tersebut dapat misalnya ditunda ataupun terpihak kembali. Tapi prinsipnya adalah perusahaan tersebut adalah wajib memberikan THR. Oke, lanjut. Slide duduknya Pak. Ya. Dan mensosialisasikan ini, kemudian apabila perusahaan misalnya tidak mampu di permen di surat edaran tersebut, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah dialog Pak.
Jadi bukan perundingan, bukan. Tetapi dialog antara pengusaha dengan wakil pekerja, dengan serikat pekerja, dilandasi dengan laporan daripada perusahaan bahwa perusahaan ini nggak mampu. Memang kalau proses akuntan publik bisa 2 tahun, Pak, kalau ini. Tapi karyawan ini juga tahulah apa perusahaan ini mampu apa enggak. Nah, jadi saya pikir ini yang konsep hubungan industrial yang kekeluargaan, transparan, itikat baik, dan mencapai kesepakatan. Saya pikir ini sasarannya, jadi bukan pengurangan THR, tetapi ya kalau sepanjang itu perusahaan mampu bayar THR, saya kira langsung aja nggak ada masalah. Ini bagi yang yang nggak mampu apanya. Kemudian kalau ada kesepakatan antara kekeluargaan tadi itu, maka itu dilaporkan kepada Disnaker setempat. Jadi itu dilaporkan kepada Disnaker setempat. Oke, lanjut. Ini ada semacam langkah. Kalau ini saya tawarkan kepada perusahaan memang jangan mem-PHK, jangan merumahkan dulu. Tetapi ada surat edaran kita kok, itu nomor 907 tahun berapa itu. Jadi langkah yang dilakukan oleh beberapa perusahaan ini adalah sebetulnya ada beberapa perusahaan di Jakarta ini mengurangi gaji tingkat direksi, mengurangi fasilitas tingkat direksi ataupun tingkat manajemen. Jadi mengurangi upah fasilitas tingkat atas, tingkat manajer, tingkat direktur. Itu kurangi. Kemudian mengatur shift kerja mungkin. Jadi jangan supaya berapa shift supaya jangan ada social distancing-nya juga supaya bisa ini. Kemudian ya mungkin mengurangi kerja lembur. Kemudian bisa merumahkan bergilir dan sementara waktu. Tapi upah tetap dibayar. Nah, saya pikir ini langkah-langkah yang akan bisa kita lakukan dalam rangka supaya mencegah jangan terjadi PHK. Kalau bisa jangan dirumahkan, tetapi di lingkungan perusahaan itu ada kebijakan berembuk dengan pekerja buruh maupun wakil pekerja mengenai kondisi-kondisi seperti ini. Nah, tentu ini juga harus dibicarakan dengan serikat pekerja. Langkah-langkah ini dibicarakan. Jadi jangan langsung ambil kebijakan langsung sendiri gitu loh. Lanjut. Next, Pak. Ya, jadi saya simpulkan Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian, baik perusahaan maupun serikat pekerja, yang pertama saya pikir yang paling kunci adalah pastikan di perusahaan tersebut protokol kesehatan berjalan dengan baik. Saya pikir ini apapun upaya kita, apapun usaha kita, saya lihat contoh kasus Sampurna itu ada 2 kena COVID, langsung Pak dirumahkan semua. Jadi ini saya pikir ini upaya serikat pekerja, upaya manajemen, kalau perlu melibatkan Disnaker setempat pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini Pak. Jadi protokol kesehatan itu yang paling penting. Jadi kalau itu tidak dijaga dengan baik, saya pikir sulit Pak. Yang kedua, saya nggak tahu perusahaan itu mampu apa tidak. Tetapi karyawan itu tahu sendiri kok sebetulnya. Buka dialog pengusaha dengan serikat pekerja, dengan pekerja. Saya kira ini suasananya adalah satu pun nggak ada, serikat pekerja juga nggak menginginkan situasi ini. Pengusaha juga nggak menginginkan situasi ini. Ini situasinya nggak normal. Situasinya nggak normal. Tapi saya kira disinilah hubungan industrial Pancasila yang saling gotong royong, saling menghargai. Kita tunjukkan di sini untuk menyelesaikan persoalan perusahaan. Bukan hanya persoalan pekerja, bukan persoalan pekerja, tetapi ini membuka satu solusi, satu terobosan. Bagaimana kita bisa melalui badai ini. Yang ketiga, saya pikir perlu ada konsultasi karena hampir melalui surat edaran tersebut akan dibuka posko-posko di posko mengenai HR, soal upah, soal ini segala macam. Itu sudah ada surat edaran dan setiap provinsi maupun kabupaten akan didorong untuk membentuk posko-posko bagi di daerah. Next. Barangkali Bapak Ibu sekalian itu mengantar diskusi kita. Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan tadi menyangkut soal data, menyangkut soal PSBB, menyangkut soal kebijakan yang diambil oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tetapi kebijakan itu tetap undang-undang tetap dinomorsatukan, Pak. Saya kira itu yang menjadi pokok kita. Itu saya kira pengantar diskusi kita pagi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak John Saragi, Bapak Ibu sekalian, dari presentasi Pak John tadi ada beberapa, ternyata perkebunan masih jalan dan termasuk yang tidak terlalu terganggu katanya Pak John. Nanti kita bisa eksplorasi lebih lanjut ya. Nah, berikutnya mungkin kita ke Pak Sumaryono Saragi. Silahkan Pak Sumaryono Saragi dari GAPKI untuk presentasinya. 10 menit Pak ya. Halo Pak Sumaryono. Oke, terima kasih Bang Rambo. Bapak Ibu sekalian, terima kasih pada khususnya Sawit Watch yang sudah menyiapkan acara ini dan mengundang kami dari GAPKI. Mungkin ada materi saya, Eko bisa share? Panitia yang share Pak, udah di. Oke, panitia yang share. Kami mengapresiasi inisiatif ini dan tentunya sebagai wujud nyata kita berkontribusi, berpartisipasi atas situasi yang kita hadapi bersama. Saya Sumarjono Saragi membidangi tenaga kerja di GAPKI. Judul yang diberikan ke saya implementasi protokol GAPKI dalam konteks COVID-19. Sejauh ini saya memilih judul bahwa sawit Indonesia masih tangguh melawan COVID-19. Tadi beberapa konfirmasi data dari Pak John Saragi sudah kita dengar. Itu bukti nyata bahwa sawit Indonesia masih tangguh. COVID yang sedemikian mencemaskan masih berkontribusi ekspor sampai bulan Maret 5,3 miliar. Sehingga secara neraca perdagangan kita surplus 2,7, tentu buruh di dalamnya sebagai ujung tombak.